Apakah kalian membangun bait suci? Seperti yang Musa ajarkan, seperti yang YHWH ajarkan, harus ada korban bakaran, harus ada korban penghapusan dosa? Karena itu perintah langsung dari Yahweh. Dan tetapi kalian tidak melakukan itu. Tidak mungkin sosok Allah yang sama bisa berubah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tuhan yang membuat perjanjian kekal kepada keturunan Abraham alaihissalam. Anda siapa? Mau membatalkan itu? Gak bisa. Makanya di dalam Al-Quran itu, Bung, di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berwasiat kepada anak-anaknya agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan memilih ajaran salam, yaitu Islam, mati dalam keadaan muslim. Nah, ini yang jadi masalah, ini Tuhan yang Kristen. Kalau Tuhan kami sama, apa buktinya? Ketika kitabnya orang Yahudi, praktisi Torah hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, semua yang terkait dengan esensial yang ada hubungannya dengan Yod Heh Vav Heh, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu poin. Nah, sedangkan ini yang jadi masalah, ini Tuhannya Kristen. Ini siapa ini si Yesus? Ini Yesus ini siapa ini? Jelmaan, inkarnasi, teofani, apa ini? Ini apa ini Kristen ajarkan Tuhannya kok jadi Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuasa, kok tiba-tiba jadi bayi, nenen? Ini apa ini, Pak? Apa ini? Coba Anda lihat di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim maha besar. Tuhan Elohim maha besar dan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Ini adalah pelajaran bagi saudara. Sementara Tuhan saudara Yesus, ini Tuhan dari mana ini? Kok bisa Tuhan berkelamin? Itu ajaran dari mana? Tuhannya Yahudi tidak berkelamin, Tuhannya Kristen berkelamin, Tuhan yang umat Islam tidak berkelamin. Laisa kamitslihi syai', bukan makhluk, khalik. Sementara Tuhan Anda makhluk. Sama enggak itu kira-kira? Nah, sekarang kalau Anda ingin membandingkan begini, pada saat Allah Tuhan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu belum berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Tuhan berkarya kepada Nabi Musa alaihissalam, tentu belum berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika Tuhan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak datang kepada Nabi Musa. Tidak datang. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Pada saat Tuhan pencipta dan bumi datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Tuhan belum datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Zamannya berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami berbeda karena datang lagi kemudian, salah, Anda keliru. Yang jadi masalah ini adalah Yesus datang mengaku sebagai utusan Tuhan, kok tiba-tiba menjadi Tuhan di Kristen. Coba, bisa tidak Anda kemudian mencari solusi ini? Kayak mana ada Tuhan berkelamin? Ini adalah hal yang berat untuk Anda bisa mencocokkan kepada Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Di dalam Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Kalla hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kathalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin.
Ini Al-Quran. Allah mengatakan, dan Allah telah menganugerahkan kepada Ishak Yakub, kepadanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Ini jelas ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran. Nah sekarang Yesus gimana Tuhan Anda itu? Pernah enggak Yesus mengatakan, akulah yang datang kepada Musa, akulah yang datang kepada Harun, aku yang datang kepada... Enggak ada bang. Ya, jadi keliru Anda, terlalu jauh Anda kemudian mengambil tindakan mengatakan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan Islam itu berbeda, sementara Anda melupakan rumah Anda sendiri, Tuhan Anda yang berkelamin itu. Ya, coba Anda jelaskan sedikit saja bahwa Tuhannya orang Israel yang tidak serupa dengan makhluk yang menerangkan dirinya dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kok tiba-tiba dibentuk menjadi bayi? Ini gimana ini, Tuhan tidak konsisten kayak begini? Coba silakan Anda bernarasi. Terima kasih. Sudah selesai anak muridku Juma? Ya, sudah Eyang. Silakan. Oke. Jadi begini. Jika Anda mengatakan bahwa YHWH itu sama dengan Allah, apakah kalian melakukan hukum hari Sabat? Tentu tidak. Saya jawab. Saya belum selesai berbicara. Gantian dong. Saya dari tadi diam loh. Diam karena Anda tidak tahu mau bicara apa. Loh, salah. Oke, lanjut. Nah, apakah kalian melakukan 10 hukum Taurat? Oke. Jika Anda mengatakan itu sama, tentu itu jawaban yang sangat salah. Karena YHWH itu tidak memiliki nama. Aku adalah aku. Ya. Bahasa Ibraninya tadi saya sudah sempat bawakan dengan Pak Ardiansa sebelumnya. Ainihu, ya, aku adalah aku. Dari mana ceritanya YHWH berubah nama menjadi Allah? Tidak ada jalurnya. Dan kalau kalian menganggap itu sama, apakah kalian membangun bait suci? Seperti yang Musa ajarkan, seperti yang YHWH ajarkan, harus ada korban bakaran, harus ada korban penghapusan dosa? Karena itu perintah langsung dari Yahweh. Dan tetapi kalian tidak melakukan itu. Justru itu sudah berbeda. Tidak mungkin Allah yang sama, tidak mungkin sosok Allah yang sama bisa berubah dalam hal pengajaran. Masa dari Musa mengajarkan harus ada korban sembelihan penghapusan dosa, harus ada bait suci, harus ada ini dan sebagainya, tiba-tiba berubah. Dari mana caranya bisa berubah? Lalu yang kedua, jika kalian menganggap YHWH adalah Allah sosok yang sama, apakah kalian beribadah di hari Sabtu? Kan tidak, kalian beribadah di hari Jumat. Dan jelas itu hukum Taurat sampai sekarang masih dipegang teguh oleh orang Israel, oleh Bani Yahudi, bangsa Yahudi. Tetap mereka beribadah di hari Sabtu. Bagaimana mungkin Allah yang sama ya bisa berubah harinya? Bagaimana mungkin? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Berarti Anda sudah mengakui ya bahwa Kristen itu menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Karena Yahudi ibadah hari Sabat, sedangkan Kristen 99,9% ibadah hari Minggu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Anda sudah membantu teman-teman Kristen yang lain untuk menjadi waras. Baik. Oh, kalau itu bisa saya jawab, itu gampang. Saya ajarin, sabar, saya ajarin Anda. Sabat itu, Bung, Anda coba pakai kacamata kuda kalau Anda nggak bisa melihat. Ya, maaf ini, saya harus kasih naik levelnya sedikit supaya Anda itu bisa berfungsi, karena udah lama kita diskusi masih begini-gini aja. Saya katakan kepada saudara, baca di dalam kitab Keluaran 31, itu perjanjian kekal Tuhan Bani Israel dengan Bani Israel. Perjanjian kekal Tuhan dengan Bani Israel. Ente sopo rek? Ente Bani Israel. Waduh, sedih saya. Ya.
Hukum Sabat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani Israel rupanya, Anda Bani Yehuda rupanya. Oke, terkait 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Jelas sekali hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk Bani Musa dengan Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum milik kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Kami bukan serigala nyamar domba, Bung. Bukan Kristen kami. Ya, jadi hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Ingat, di Mazmur 147 jelas sekali, hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Yakub dan ketetapanku hanya untuk Israel, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Sedih enggak tuh? Kita bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku pelaku Torah. Sedih enggak? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Andalah itu yang bukan Bani Israel tapi Sabat. Bukan Bani Israel Sabat, berarti serigala nyamar domba. Itu poin pertama. Yang kedua, ini ilmu gratis dari saya buat Anda. Bagaimana Tuhan kemudian murka kepada bangsa yang dipilihnya. Anda bisa baca dalam Yehezkiel 5. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, pakailah itu sebagai pisau, cukur tukang pangkas, cukurlah rambutmu dan janggut dan seterusnya. Lalu Tuhan mengatakan, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api dan seterusnya. Lalu Tuhan marah di data-data selanjutnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, aku sendiri akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru bumi. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri yang akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan belas kasihan kepadamu. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar di belakang kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga akan kuhamburkan ke seluruh mata angin. Aku akan menghunus pedang dari belakang. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Aku akan merasa puas dan mereka akan mengerti bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dalam cemburuku. Ini Tuhan murka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buat celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, di hadapan semua orang yang melintas kepadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan, suatu kegerian bagi bangsa-bangsa di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu, di dalam kemurkaan, kemarahan, di dalam pengajaran kemarahanku. Ini Tuhan berikrar menghancurkan Yerusalem Bani Israel. Pahami itu dulu. Kok tiba-tiba dia jadi manusia? Begitu dia murka, dia datang jadi anak bayi. Apa masuk logika? Tidak. Untuk itulah kemudian saudara harus memahami, Tuhan itu murka kepada Bani Israel sehingga mendatangkan bangsa lain untuk melanjutkan tongkat estafet kerajaan, yaitu Bani Ismail. Sedangkan Kristen ini Tuhannya dari Roma, dewa-dewa Roma yang mereka pertuhankan Kristen ini. Jadi Tuhan kemudian berkarya kepada Bani Ismail. Oke? Terlepas dia adalah Yod-Heh-Vav-He, terlepas mereka mengenal Adonai, terlepas mereka menyebutnya Hasem dan seterusnya, kami nggak ada urusan. Tuhan satu-satunya hanyalah Allah. Innani la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Seperti itu, Bung. Oke, paham ya?
Jadi yang Anda harus pertanggungjawabkan, Tuhannya Bani Israel berubah menjadi manusia. Itu kaidah apa yang Anda pakai? Silakan. Silakan Pak Pendeta. Monitor Pak Pendeta. Pak. Waduh, kok gelap. Silakan Pak Pendeta. Ya, silakan. Oke, jadi tadi anak muridku berkata, ini saya ajarkan kepada Anda secara gratis, anak murid Juma. Ya. Anda mengatakan bahwa keturunan Anda adalah dari keturunan Bani Ismail. Oke. Bani Ismail. Oke, kalau itu pemahaman Anda. Ketika Hagar dan Ismail keluar dari rumah Abraham, dan disitulah dia ketika dia sedang kehausan, lalu dia meminta air, ya. Dan setelah kejadian itu, singkat cerita, Hagar dan Ismail juga membangun bait untuk YHWH, dan dinamakanlah bait itu El Roy. Pertanyaannya, jika Anda mengaku-ngaku sebagai Bani Ismail, apakah Anda juga mengimani YHWH seperti Ismail dan ibunya imani? Karena Abraham mengajarkan kepada Ismail bahwa Allah yang benar itu adalah YHWH. Nah, Abraham, apakah dia dari Bani Israel? Tentu tidak, kan? Dia dari Ur Kasdim. Tetapi karena dia bertemu dengan YHWH dan dia mengajarkan yang sama kepada Ishak dan kepada Ismail, YHWH adalah Allah yang benar. Dan jika Anda mengaku dari keturunan Abrahamik, tentunya Anda juga pasti mengimani YHWH, bukan Allah. Karena Abraham mengajarkan kepada Ishak dan Ismail tentang Allah yang benar itu adalah YHWH. Dan salah satu buktinya yang jelas adalah ketika itu saya tadi katakan, ketika Hagar bersama Ismail membangun membangun bait suci, bukan bait suci, membangun tanda. Ya, tanda di situ, setiap itu kan mereka selalu membangun tanda. Membangun tanda antara pertemuan dengan Allah, dengan YHWH, ya. Disitulah dibangun bait sebagai tanda, dinamakanlah itu El Roy. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Apakah kalian melakukan itu? Katanya kalian tadi mengambil pengajaran dari keturunan dari Bani Ismail. Bani Ismail membangun loh. Terima kasih. Oke. Thank you. Al-Quran menarasikan. Enggak nyambung dia. Al-Quran menjelaskan, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Jelas ini bahwa seluruh umat, setiap umat, kata Allah, telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Umat Islam hewan ternak, Yahudi hewan ternak, Kristen manusia. Ini Anda tidak mau menyentuh agama Anda. Kenapa? Malu. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu, yaitu yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah kemudian kemungkaran demi kemungkaran, tegar tengkuknya kemudian dia perlihatkan, maka Tuhan murka kepada mereka. Tadi saya sudah membacakan data-datanya. Lalu Tuhan mengambil dari keturunan Bani Ismail sebagai pelanjut tongkat estafet kerajaannya. Nah sekarang saya sudah memberikan data terkait dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda tidak usah ragukan itu. Karena kami umat Islam diwariskan kemudian Ka'bah dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Anda tidak bisa kemudian pungkiri. Nah sekarang ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu, yang datang kepada para nabi.
Yang harusnya Anda selesaikan adalah apakah Tuhannya Bani Israel selanjutnya berkarya kepada Bani Ismail atau berkarya kepada orang Roma, yaitu Kristen. Coba tampilkan agama Anda dulu di permukaan. Tuhan Anda yang Anda tampilkan, anak Maria. Anda tampilkan dulu itu. Jangan disembunyikan. Jangan seakan-akan Anda ini mewakili Yahudi, sementara kami dan Yahudi tidak pernah ribut, tidak pernah diskusi tentang Tuhan. Kenapa nggak pernah diskusi tentang Tuhan? Karena orang Yahudi dan orang Islam itu sama-sama memahami Tuhannya sama. Meskipun kami tidak mengakui bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang mereka sebut Yahweh, kami tidak pernah mengakui itu. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan yang datang kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, itu kami akui, itu adalah Tuhan kami. Karena kami beriman kepada nabi-nabi tersebut. Nah sekarang permasalahannya Tuhan Anda, Tuhannya Kristen ini, yang nuzul menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Dan itu tidak ada sama sekali kesamaannya dengan Tuhan yang kami sembah. Tuhan kami bukan makhluk, Tuhan kami tidak pernah mati, Tuhan kami maha hidup. Sementara Tuhannya Kristen mampus. Itu coba Anda selesaikan dulu. Tuhannya Bani Israel itu masuk ke dalam rahim, lalu keluar, lalu besar, dibunuh oleh manusia. Itu Anda selesaikan. Kalau terkait Tuhan kami dengan Yahudi, yang punya hak untuk membicarakan itu adalah orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam, bukan Anda. Tuhan Anda beda. Tuhan Anda beda. Jadi saya rasa tidak perlu diperpanjang lagi, karena kalau berbicara mengenai Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu adalah satu. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang kami juga sembah. Tidak ada perdebatan antara kami dengan Yahudi tentang Tuhan. Ya, yang menjadi masalah ini Kristen. Saya katakan Kristen itu penumpang gelap, agama yang datang dari Roma, bukan dari Yahudi. Kalaupun dipaksakan masuk ke tubuh Yahudi, maka dia adalah bidat. Bidat alias sesat, agama sesat yang tidak diajarkan oleh para nabi. Silakan. Oke, sudah selesai. Oke, jika Anda mengatakan kalian sama dengan Yahudi, Tuhan kalian sama, Bung, tolong lihat di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali video-video dari rabi-rabi besar, guru-guru besar bangsa Israel, rabi-rabi Israel yang menolak keras Muhammad itu adalah nabi. Ya, banyak sekali. Itu Kok larinya ke Nabi sama Muhammad ya? Katanya Tuhan dibahas. Iya, kan Muhammad mengajarkan Allah kan. Nah, ya, sedangkan di dalam mengajarkan. Sebentar, saya belum selesai berbicara, Bu. Kasihan. Saya belum selesai berbicara. Nah, saya belum selesai berbicara. Ini kita bukan membahas tentang Muhammad, maksudnya bukan, tetapi konsep Allah yang dibawakan oleh Muhammad, itu maksud saya. Nah, jelas berbeda. Tadi Anda mengatakan Tuhan itu cuma satu. Setuju? Yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya sangat setuju apa perkataan Anda. Tuhan cuma satu yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya sangat setuju perkataan Anda seperti itu. Dan jika Anda berkata tentang Yesus, ya saya sudah membawakan masalah ini kepada Pak Ardiansa tadi. Cuma nggak apa-apa, saya ajarkan Anda lagi. Ya, saya ajarkan Anda lagi. Aku adalah aku, YHWH. Itu bahasa Ibraninya adalah Anihu. Ya, YHWH. Aku adalah aku. Ketika Musa berbicara dengan Allah, dengan Yahweh, Musa di situ bertanya, apa yang harus kukatakan kepada bangsa Israel? Katakanlah kepada mereka, aku adalah aku dan aku mengutus engkau, katanya. Di situ jelas YHWH itu. Aku adalah aku, bahasa Ibraninya Anihu. Sedangkan bahasa Yunaninya adalah Ego Eimi. Dan Yesus jelas mengatakan dalam kitab Yohanes 7 kali dia mengatakan, aku adalah Ego Eimi, Ego Eimi, Ego Eimi. Tadi saya sudah sempat membahas itu dengan Pak Ardiansa. Lalu yang kedua adalah YHWH, ya, Yod He Vav He. Ketika Yesus mati, ya, di atas kepalanya itu ditempelkan papan yang bertuliskan INRI, inilah raja orang Yahudi. Ini mohon maaf saya ajarkan Anda, ya. Inilah raja orang Yahudi, yang bertuliskan secara bahasa aslinya
Yesua Hanotsri Wamelek Hayehudim. Ya, Yesua, Yesus, ya, itu arti sebuah nama. Ya, Yesua hanya Hanotsri, W-nya Wamelek hanya Hayehudim. Artinya apa? Kalau digabung apa? YHWH. Jelas ya? Jadi jika Anda ingin berbicara tentang Yesus, iman kami kepada orang Kristen ya, maka saya waktunya mengeluarkan data-data. Ya, saya waktunya mengeluarkan data-data. Saya sudah bawakan ini tadi dengan Pak Ardiansyah, cuma nggak apa-apa saya ajarkan lagi kepada Anda. Salah satu ciri sifat Allah ya adalah yang paling utama adalah yang paling dasar mengampuni dosa. Di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah mengampuni dosa. Saya setuju, betul, memang seperti itu. Memang Allah adalah sifat kealahannya itu adalah mengampuni dosa. Dan jelas, sangat jelas tertulis di dalam Alkitab, Yesus mengampuni dosa di dalam Markus pasal 2 ayat 5. Jadi jika Anda mengatakan Yesus adalah manusia biasa, bung, Anda bertemu dengan orang yang tepat. Ya, Anda bertemu dengan orang yang tepat, sebab saya akan mengajarkan Anda secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Ya, jadi saya jelaskan ya, sifat kealahan itu dia mampu mengampuni dosa dan Yesus sudah melakukan itu. Yang kedua, Yesus sifat kealahan tentunya yang namanya Allah itu mampu mengambil hidup seseorang dan memberikan kehidupan kepada seseorang. Yesus sering berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Salah satu contoh yang paling jelas Lazarus. Ya, Lazarus sudah mati. Tetapi dibiarkan oleh Yesus sampai berhari-hari. Lalu setelah itu Yesus datang menemuinya dan dibangkitkan. Jelas di situ siapa itu Yesus. Bung, jika Anda berkata Yesus itu adalah manusia biasa, Anda bertemu dengan orang yang tepat. Ya, itu saja dari saya. Kalau nanti saya ajarkan terlalu banyak, mohon maaf. Untuk belajar Alkitab itu jumlahnya 100 SKS. Lebay. Jelas. Oke. Nah itu aku adalah aku kok adikku ya, bukannya asal ya. Coba lanjut. Nanti diluruskan. Masa disamakan Allah Muhammad sama Allah Israel sama. Udah user diam dulu. Diam dulu. Blunder kau blunder. Salah kau itu Juma. Kau samakan Allah Israel dengan Allah Muhammad. Israel orang Yahudi yang menyamakan, bukan saya. Bung, Abraham itu keturunan apa, Bung? Udah salah. User turunin aja. Keturunan apa? Jangan kesurupan. User Jangan turunin aja kesurupan. itu ganggu diskusi itu. Turunin user. Sebentar, siap. saya Jangan tanya. kesurupan. Abraham Jangan User diam dulu ya, user. keturunan apa? User diam dulu ya. kesurupan. Santai aja dulu. Santai. Udah saya mute. Oke, sekarang giliran saya. Kau dengarkan baik-baik. Markus 2 nomor 10, bukan materi ini sebenarnya ya. Bukan materi ini. Di situ tidak ada Yesus berkuasa mengampuni, tapi berkuasa meninggalkan. Dalam bahasa Yunani, apiemi. Api, berkuasa meninggalkan, bukan berkuasa mengampuni. Belajar sedikit-sedikit kamu bahasa Yunani supaya kamu sedikit jangan tertipu gitu ya. Markus berapa? Saya tadi tidak bawakan itu. Ya, Saya bilang kamu tadi bawa Markus 2 nomor 5, salah Iya, kamu. jelas. Markus 2 nomor 10 yang benar. Kamu belajar ngaku murid, ngaku guru tapi murid. Bikin malu saja. Kok ayat 10 jadi yang dibawa? Loh, tadi kamu mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa, itu dalilnya di mana? Markus 2 ayat 5. Kasihan. Belajar dulu, belajar. Nah, kemudian Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia. Tuhanmu Yesus manusia, sama enggak? Sama enggak? Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhanmu Yesus manusia, sama enggak?
Tolong bantah itu aja dulu yang tadi. Aku adalah aku. Anihu dan ego emi. Aku tanya, Paulus juga mengaku ego emi. Apakah juga Paulus itu adalah Tuhan? Hah? Yohanes juga ngaku ego emi. Apakah juga Yohanes itu Tuhan? Mana Kamu ayatnya? adik-adik kamu. Dalil, Kamu dalil. baca, dengarkan. Dalil, Kamu dalil, baca dalil. Lukas 21 nomor 8, penyesat antikristus itu mengaku Tuhan Yesus itu adalah akulah dia, ego emi. Baca tuh, baca. Tak ajarin. Masih ternyata ilmu belum bertambah, masih kayak dulu. Ya, jadi sekarang pertanyaannya adalah Tuhannya orang Yahudi, apakah dia manusia? Sehingga Tuhannya Kristen itu sama. Sebab Tuhannya Kristen adalah manusia. Coba jawab. Yesus itu manusia atau Tuhan? Coba. 100% Allah dan 100% manusia. Kalau Tuhannya Yahudi, apakah 100% Tuhan, 100% manusia? Jawab. Tuhannya Yahudi itu masih berpegang teguh kepada Yahweh. Lalu apa masalahnya? Tuhannya Yahudi berpegang teguh maksudnya apa? Iya, masih kepada Yahweh mereka, YHWH. Ya, enggak, Bukan ini hakikat. Hakikat Tuhannya Yahudi itu apa? Manusia. Iya, YHWH. Manusia dia. Tidak, YHWH. Manusia atau bukan? Bukan Allah. YHWH. Iya, YHWH, tapi dia bukan manusia. Bukan. Nah, Tuhanmu Tuanku Allah. manusia atau bukan? Bukan. Ketika ia datang bukan juga manusia. Rohnya Allah. Di tubuhnya? Tubuhnya tubuh manusia tapi rohnya Allah. Oke, sekarang Tuhannya Yahudi, ada tubuh manusianya enggak? Tidak, dia roh Allah. Enggak ada itu tubuh adalah roh. manusianya. Allah itu adalah roh. Sekarang ada enggak tubuh manusianya Tuhannya Yahudi? YHWH itu adalah roh, bukan zat. Ada tidak tubuh manusianya Tuhannya Yahudi? YHWH itu adalah roh, bukan zat. Jadi beda. Jadi jangan Anda menyamakan. Jangan kau sembunyikan identitas Tuhanmu. Saya tanya, Ini. Tuhannya Yahudi itu ada sisi kemanusiaannya atau tidak? Bung, Anda tadi mengatakan YHWH dengan Allah itu adalah sama. Bukan, beda. Aduh, Di saya dalam- tanya, dengarkan di dalam- baik-baik. Kamu gak sebentar. bisa nipu di sini. Kamu gak bisa nipu. Tuhannya orang Di dalam- Yahudi. Tuhannya orang Yahudi. Tidak Oke. memiliki sisi kemanusiaan. Iya, Tuhannya betul. orang Roma 100% manusia. Betul kan enggak? 100% Allah dan 100% manusia. Betul. Nah, Tuhannya orang Yahudi apakah ada 100% manusianya? Tidak. Tidak. Sama enggak? Sama. Ih. Parah ini, parah. Sama. Karena rohnya sama. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Tuhannya orang Yahudi bukan 100% manusia, Betul. tetapi 100% adalah ilahi Iya. Tuhan dia. Ya, betul. Oke. Nah, Betul. Tuhannya orang Kristen 100% manusia. Kenapa tidak diomongkan juga 100% Allahnya, Bung? Apa? Yesus apa punya? Mananya 100% Allahnya Yesus itu yang mana? Lah, kan kamu menganggap Tuhannya orang Kristen. Lah, Tuhannya Kristen yang Yesus ini kan itu klaim Anda kan? Itu klaim Anda. Mana pada diri Yesus itu yang 100% Allah mana? Apanya? Maksudnya ini mananya apa? Yesus itu 100% manusia. 100% manusia? Ya. Ah, masa sih? Serius nih? Nangis kau kan? Enggak, saya bertanya Nangis. ini. Masa sih? Serius nih? Lah, iya 100% manusia dia. Oh, 100% manusia. Kamu pikir pada dirinya ada monyet? Oh, begitu. Manusia kan? Kau robek itu Bibelmu kiri kanan, kau tidak akan menemukan data. Dia 100% manusia ya? Iyalah. Oh, Kamu gitu. pikir dia? Kamu pikir apa? Ikan cupang. Oke. Nah, terus Mau saya Apa? ajarkan?
Apa yang kamu mau jual? Mau saya ajarkan atau tidak? Saya tanya, 100% manusia, apakah berlaku kepada Tuhannya Yahudi? Enggak, ini tadi Anda bertanya. Enggak. Anda tadi bertanya sama saya. Mau saya ajarkan atau tidak? Nah, sekarang saya tanya, Yesus Gantian dong, jangan Anda 100%. terus Dengar. bertanya. Yesus Gantian dong. 100%. Yesus 100% manusia. Oke. Ya. Terus apakah Tuhannya Yahudi 100% manusia? Tidak. Tidak. Ya sudah. Sudah. Cuma sebatas itu kemampuanmu anak muridku? Ya silakan Anda bantah. Oke. Ini saya kasih kuliah gratis ya, nggak apa-apa lah. Saya berbagi ilmu. Udah terjawab. Tuhannya Yahudi 100% bukan manusia. Tuhanmu 100% manusia, sama enggak? Oke, itu saya Oke. jawab. Saya jawab. Ini saya memberikan ilmu kepada gurunda ya, dikatakan gurunda-gurunda. Ya. Seorang Lebay. gurunda masih bisa saya ajarkan. Lebay. Udah ketahuan Tuhanmu 100% manusia, Tuhannya Yahudi 100% bukan manusia. Kamu masih mau ngajar apa? Apa Oke. yang akan kau ajarkan? Hah? Oke, saya jelaskan. Silakan. Jika Anda mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, saya sangat setuju. Ya memang Karena dia dia 100%. 100% manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan haus. Tuhannya Yahudi merasakan lapar enggak? Itulah, kalau saya sedang berbicara, gantian dong. Anda berbicara, saya diam loh. Enggak malu kamu. Anda berbicara, saya Yesus, diam loh. Tuhanmu lapar, Tuhanmu haus. Pertanyaannya, Tidak sopan loh Tuhannya kalau Pak Yahudi dosen lapar sedang dan haus mengajarkan. kah? Enggak. Sama Anak murid, enggak? nggak sopan lu kalau dosen mengajarkan seperti itu. Anak murid diam dulu Bukan dong. dosen ini, doser. Anak murid diam dulu dong. Ini kan Pak dosen lagi mengajarkan. Apa? Kamu mau ngajar apa lagi? Mau nipu-nipu apa? Tuhanmu haus dan lapar. Tuhannya Yahudi? Ini anak murid nih. Loh, kemana Bang Zuma? Mental ya? Oke, kita tunggu dulu ya bentar, teman-teman. Kita teman-teman di bawah, nggak usah repot-repot. Aduh. Iya loh. Untung ada nih cadangan lagi yang bangkit. Bangkit di hari ketiga. Pingsan deh lo. Nah, habis Kalau saya udah saya kejar dari tadi itu, di mana ada kata anihu di sini? Katanya dosen bahasa Ibrani aja nggak becus, sok-sok ngajarin Bang Juma. Menjijikkan. Hati-hati, Oten langka, hati-hati. Oh iya, siap. Ini Bang Tukang Daging ini sama Lihandri dari orang Kristen juga atau dari Muslim ya? Sebelum kita mulai lagi ya, Bang Lihandri. Tukang daging Muslim. Tukang daging? Muslim. Bang Lihandri Muslim apa Kristen? Makasih deh. Muslim. Oh ya, mohon izin saya turunkan ya, saya ganti yang Kristen ya. Terima kasih Bang Lihandri, Bang Tukang Daging, barakallahu fikum. Ya, mohon maaf. Kayaknya selangit. Ngajar-ngajarin neng, di mana ini ada kata anihu di sini? Makanya saya tadi kaget. Jelas di situ asar aku adalah aku. Kok bisa jadi anihu sih? Ini anihu itu diambil dari kata egoemi itu, akhi. Jadi bahasa Yunani dia terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Namanya Paulus, ngerti aja lah. Gimana? Bisa kan? Ayo, gimana? Nggak ketemu kan? Sebentar, ini saya lagi. Ya. Oke. Lagi menghayal. Pak Syop Mamat, ini dari Kristen. Saya melawan Anda tidak pernah gemeteran. Ya, sudah beberapa ustadz saya Iya, iya. Kristen, Pak. Langsung aja Udah ya. berapa ustaz dimasukkan Kristen katanya. Langsung aja biar Bang Zuma Dasar bisa, pengikut Paulus. biar bisa Bang Zuma main lagi. Sebenarnya gini, di Keluaran 3:14 atau Shemot 3:14 ini kata aku adalah terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah. Karena kenapa? Di sini kan Vayomer Elohim El Moshe Eye Aser Eye Vayomer Kotomar Devene Israel Eye
Selahani alaihim. Nah, di kata eye asir eye ini diartikan aku adalah aku. Sebenarnya itu adalah terjemahan Indonesia yang gabung dan salah. Kenapa ini bisa salah? Kalau kita lihat di dalam wait sebentar di sepada Baikkan saya. ini dikeluarkan. Hanya dia mah gini, aneho. Nah, di sini eye asir eye itu I will be what I will be. Aku yang ada dan yang akan ada. Bukan aku adalah aku. Ya, di sini kan sama. Saya Kristen, Nomor 14. tolong dinaikkan saya ya, bro. Ya, sama nih. Wayomer Elohim El Moshe eye asir eye sama. Ya. Wayomer Kotomar Lebeni Israel eye selahani alaihim. Di sini tetap. Ini gabrulnya LAI itu menerjemahkan aku adalah aku. Kalau aku adalah aku, otomatis di Ibrani akan berubah, bukan eye asir eye, tapi anochi, hu anochi atau ani, hu ani. Ani. Nah, Itu baru betul. itu baru betul. Kalau eye asir eye tiba-tiba diartikan aku adalah aku, gabrul ini. Nah, bingung kan? Yang begini mau bikin bang Tuhan. Ya. Gimana ini ceritanya? Sekarang aku mau tanya nih ya, Bapak, Ya, Pak, aku mau tanya nih ya. ya. Tadi dikatakan cuma bahwa Yahudi mengatakan bahwa Allahnya orang Yahudi dan Allahnya orang Muslim sama, ya kan? Nah, kalau begitu, apakah Allahnya Muslim menyembah kepada Yahweh? Saya tanya. Itu yang Saya tanya. dibilang sama Bang Zuma itu bahwa Yahudi menyamakan. Contoh kita lihat dalam Deuteronomi Keluaran 6 nomor 4. Ini yang paling simpel ya. Dikatakan sini apa? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Lihat dalam Targum Rasaf Devarim 6 nomor 4. Nah, ini tulisannya Ibrani tapi cara bacanya Judeo-Arabi. Di sini dikatakan apa? I'lam al-Israel an Allah Rabbuna Allah al-Wahid. Ini tulisannya Ibrani tapi cara bacanya Arabi. Disebut dengan Judeo-Arabi. Nggak percaya. Orang Muslim menyembah Yahweh. Bisa nggak diganti Kalau di situ sama, Pak. Yesus? Bisa nggak? Diganti di situ Yesus. Katanya sama, Yahudi dan Muslim sama Allahnya. Aduh, parah ini Kristen. Coba dijawab dulu, Yahweh disembah nggak sama Muslim? Lanjut, Pak Bang Syop, Zuma. Lanjut. diem dulu ya Pak Syop ya, gantian ya, sabar ya. Patahkan dulu. Yahweh itu tukang cendol mana? Gak ada orang Yahudi nyebut Tuhannya Yahweh. Itu tukang cendol mana? Kamu Berarti patahkan dulu kejadian kejadian Bang Zuma. 17 nomor 7. Kan dulu kejadian. Itu dulu. Tuhan yang mau menjadi Tuhannya Bani Ismail. Tuhannya Bani Israel yang mau, dan dia memproklamirkan dirinya akan menjadi sembahan Bani Ismail. Situ napa komplain. Nah sekarang Yesus ini Tuhannya Bani Israel kagak? Nah sekarang Yesus ini Tuhannya Bani Israel tidak lapar, tidak haus. Tuhannya Kristen lapar dan haus, sama enggak? Tuhannya Bani Israel tidak berkelamin, Tuhannya Kristen punya kelamin, sama kagak? Mana tadi pendeta itu kok kabur? Malu, Dibilang sama Bang Zuma laki langka, digalakin. malu. Angka tadi. Enggak saya Aduh. masuk. Aneho, malu. Dibilang kasih kode sama Bang Zuma tadi. Makanya kalau ketemu saya udah lungset lo dari tadi. Loh, kemana dia? Udah Pergi melapor ke bapaknya. Astagfirullahaladzim. Oh ini naik lagi beliau. Oke, saya gedein. Mohon besarin izin. Bang Zuma ya. Besarin Siap. Bang Zuma. Siap. Sudah. Lanjut. Silakan Pak Pendeta.
Bisa saya Dinda ganti foto ya? benar itu, chatnya benar itu, Dek. Udah benar nomornya itu. Udah tadi, Sorry, baru. udah saya ke Polres, udah. Oke. Bisa nggak saya masuk? Masuk kemana, Bang? Mau jawab yang tadi masalah Oh, jawablah, Bang. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen. Saya ingin jawab tadi itu ya, bedanya Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen. Mungkin tadi pendeta nggak bisa jelas. Coba Soal saudara yang jelaskan. soal itu, masa Tuhannya orang Kristen manusia lapar, Tuhannya orang Tuhannya Yahudi? enggak, kan begitu? Ya tolong host dibesarkan layar saya. Itu yang pertama. Terus? Yang kedua, bagaimana mungkin Tuhannya orang Yahudi membantai umatnya sehingga anak-anak memakan bapak-bapaknya memakan anak-anaknya, lalu tiba-tiba dengan kasih jadi manusia, jadi Yesus, kan begitu tadi kan? Iya, betul. Jawab aja, Pak. Nggak usah diulang. Enggak, supaya karena kan udah terlalu jauh tinggal. Enggak, jawab aja. Apakah Tuhan Kristen itu sama Tuhan Yahudi? Oh, jelas. Nggak usah terlalu panjang kali lebar. Nggak usah. Kasih saya kesempatan. Aku mau tanya, Nggak Pak. usah, buktikan aja. Tuhan Bukan, aku Anda tanya itu dulu. adalah Tuhannya Yahudi. Host tolong besarkan layar saya. Aku mau tanya dulu nih Pak ya. Udah satu-satu ini dulu, yang ini nih yang barusan masuk saudara kita yang barusan. Apakah Ya, Satu-satu sebentar ya Pak apakah Pendeta ya. kalian Sebentar ya. percaya bahwa malaikat itu mengabarkan bisa memberi kabar? Nah, silakan saudara Naga, silakan dilanjut. Ngomong aja gak lurus mau ikut debat. Diam dulu. Jibril itu malaikat atau bukan Pak? Jibril itu Pak. Udah dulu. Bung Kristologi, sopan Anda. Anda itu Diam nggak dulu. sopan ngomong begitu, merendahkan harga diri orang lain. Udah, Apa diam yang dulu Anda silakan. ajarkan kepada jemaat kalau begitu? Seperti Anda tadi Silakan. sombong banget saya rendahin. Gini. Tunggu Ya, silakan. saya ngomong. Nggak sopan kamu itu. Saya dengarnya nih. Begitu kayak yang diajarkan Muhammad, begitu kayak yang diajarkan. Sombong itu harus disombongi. Seperti contoh Anda tadi itu. Oh, saya jawab. Ya, silakan. Host tolong besarkan. Mana Anihu? Oke. Baik. Mohon izin saya besarkan ya teman-teman, Gurunda. Ya. Iya, silakan. Di mute dulu Pak Shop ya. Ya. Silakan. Ini perkataan siapa? Allah. Akulah dia. Menggunakan apa? Itu tulisan apa itu Pak? Ini Ibrani. Anihu. Oh, kebalik-balik toh ini kameranya. Ya, ini saya kebalik. Oh. Kebalik ya ini. Saya miringkan sini. Ya, jelas Pak. Itu surah apa itu, Bung? Itu di mana ini? Itu kitab apa? Kitab apa? Gimana itu? Ini di kitab Yesaya. Ya saya berapa? 41 ayat 4. Akulah dia. Selalu menggunakan apa kata? Anihu, anihu, anihuhu. Anda tadi yang ngomong apa tadi? Anihu, Aku adalah bentar. anihuhu. Anda yang Anda bilang tadi, aku adalah aku, bukan akulah dia. Ingat ya? Anda saya Yang kamu ajarkan. bilang tadi, Ini aku 200 adalah SKS, aku. Bung. Di Ini mana Pak aku dosen. adalah aku Pak dosen adalah nih. Anihu. Pak dosen. Nah ini jangan lari. Anda Coba. tadi Coba aku memperdebatkan adalah aku. tentang Kenapa larinya akulah dia? Coba. dengan tenang. Tadi Anda ngomong aku adalah Anda aku. ngerti bahasa Sejak atau kapan tidak? aku adalah aku itu Anihu? Coba Anda dicek ngerti di bahasa atau yang tidak? Anda bawa tadi itu adalah Keluaran 3 ayat 14, bukan ini. Aku adalah aku Anda itu di ngerti Keluaran bahasa 3 tidak? ayat 14, Bos. Jangan Anda tipu-tipu, ngerti Bos. bahasa tidak? Jangan Kamu baca tipu-tipu. Ibrani aja sama saya kalau mau. Anda ngerti bahasa tidak? Ya udah sama Akulah Bang Moto. dia. Coba Akulah dia. coba suruh Akulah baca dia. bahasa Ibrani dulu Bang Moto. Coba cek. Aku adalah Bener nggak dia aku. bisa bahasa Ibrani, coba? Akulah dia. Iya, kalau itu betul. Itu Aku benar adalah itu.
Aku Iya, kalau itu betul. Ya udah. Kalau Tuhan mengaku Anihu itu betul. Udah Aku adalah aku, akulah dia. Ini persis anak-anak. Di keluaran 3 nomor 14 Belajar ada lagi bahasa Indonesia. Di keluaran Yang tadi 3 itu nomor ada 14 nggak ada di situ? enggak? Belajar lagi Keluaran bahasa 3 14 Indonesia. ada anunya enggak? Udah salah nipu pula ini orang. Tadi keluaran katanya tiga aku ada adalah aku. Dibaca Anihu. Lah sekarang dia larinya ke Yesaya. Padahal yang dia bawa tadi keluaran 3 ayat 14. Tepo-tepo lagi. Aku adalah aku adalah aku. Apa bedanya dengan akulah dia? Nah, sekarang aku adalah aku di mana ayatnya? Aku adalah aku di mana ayatnya? Kok kaget? Kok kaget? Ayo, aku adalah aku ayatnya di mana? Kok kaget? Ya, aneh. Aneh. Kok kaget? Jadi kalau ada kata-kata di dalam Bible Anihu atau ego emi itu berarti merujuk kepada Tuhan gitu. Asalkan Anihu dalam bahasa Ibrani dan ego emi dalam bahasa Yunani itu merujuk kepada Tuhan gitu maksudmu? Lihat jenis kelamin kalimatnya. Oke. Jenis izin Bang kelamin Juma ya. kalimatnya. Saya tanya, apakah berarti setiap Bung, kata di dalam Biblemu itu ini- Anihu ini atau Pak dosen yang sedang ego mengajarkan. emi itu berarti dia Bahasa bercerita. Ibrani. Dengar. Pak dosen sedang berbicara. Dengarkan. Pak dosen sedang berbicara. Dengarkan, Bahlul, dengarkan. Saya katakan sama nenekmu kamu kiper. Bahlul. Dengarkan Bahlul, anak dengarkan. murid. Kisah para Rasul 10:21 juga di sana ada kata Anihu. Apakah berarti Petrus itu adalah Tuhan? Meow. Tanya sama aku sekarang. Segitu aja Ketika kemampuanmu. Paulus berkata di dalam Kisah para Rasul 26-29 Anihu, apakah kemudian Paulus itu adalah Tuhan? Gitu. Segitu aja Gitu kemampuanmu. maksudmu? Segitu aja Hah? kemampuanmu. Saya tanya samamu, ketika Paulus mengatakan Anihu, apakah dia berarti dia Tuhan? Sudah bisa saya menjawab. Jawab. Oke. Jadi begini anak muridku, Juma dan Sombong Kristologi sombong. dan Sugi. Ya. Ini ada pengakuan Paulus mengatakan Anihu. Bung, saya belum menjawab Anda. Anda sudah berbicara. Saya dulu. tanya, apakah ketika Paulus mengatakan Anihu, maka dia jadi Tuhan? Dulu. Gini deh, giliran saya Hah? ngomong dulu. Kalian gak Hah? ketemu ini ngobrol. Gara-gara kata Anihu aja kau stres. Meong. Loh, yang stres mah Pak Sugi bukan saya. Sekarang saya tanya, ketika Paulus mengaku Anihu, apakah dia Tuhan? Yang stres mah Pak Sugi. Saya mah nggak stres. Gara-gara Tuhannya orang Yahudi mengatakan Anihu, Paulus mengatakan Anihu, Petrus mengatakan Anihu, Yesus mengatakan Anihu, jadi mereka juga semua adalah Tuhan. Yang stres kan Pak Dasar. Sugi bukan saya. Saya mah nggak stres, dia yang mencari-cari. Itu pertanyaannya Bang Juma tuh, jawab tuh pertanyaan tuh. Jawab tuh Oke, pertanyaan. saya jelaskan ya. Ini jumlahnya 100 SKS. Saya ajarkan Pak dosen sedang Udah berbicara turunin, kepada Dek, RD turunkan Sugi. orang sombong kayak gini. Dan Kosong, Juma. memalukan. Berarti kan ada isinya anak. Kalau ada Ya. isinya nggak apa-apa, ini Sudah kosong, salah, sombong lagi. tepu-tepu. Giliran dulu ya. Padahal Boleh saya jelas-jelas ngobrol? tadi dia itu Sombong bawa dulu, keluaran Bahlul. ya bawa keluaran 3 ayat 14. Dia ngomong aku adalah aku itu hanya ada di keluaran 3 ayat 14. Dia bilang Anihu. Nah setelah ketahuan dia mau tipu-tipu itu tadi. Udah salah nipu pula. Inilah watak pendeta kayak begitu tuh. Ini boleh saya masuk? Boleh. Gedein suaranya Pak Naga, gedein. Iya, ini udah full ini. Kena lu udah pipinya dia tadi tuh. Maaf ya. Ya, jadi gini, menurut saya ini udah pertengkaran, bukan lagi adu logika. Ya Iya langsung kan, terlalu langsung ke topik, langsung Sombong ke topik kali Pak teman Naga. Anda itu Ya, double bukan. kosong tapi Saya dengar dari sombong. tadi berjam-jam kok kayaknya tengkar terus nih. Gitu ya. Jadi Ya silakan Pak. Apa yang mau dibahas Pak? Nah, kembali itu kenapa keras seperti itu karena dia nipu Pak. Kalau nggak nipu Pak, saya nggak keras. iya mungkin nggak seperti itu Pak Sugi. Jadi gini, kalau ada pertanyaan Selamat tadi bagaimana pagi, boleh saya tanya Pak Juma? Tahan dulu Pak Sop. Ini nggak sopan kali nih. Temannya lagi ngomong, nggak lama lidahnya nih ku bakar pakai setrika. Orang lagi ngomong sesama oten tuh ngomong bablas juga. Gak ada etika, udah tua, bau tanah, bentar lagi dipanggil juga nggak sopan. Tunggu dulu, ini saudaramu Kristen mau berbicara.
Iya. Diam dulu. Silakan Pak Naga. Iya, jadi Allahnya orang Yahudi yang tidak punya fisik dengan Allahnya orang Kristen yang fisik 100%, itu yang kembali mau saya bahas. Karena ketika tadi pembahasan Taurat dan sebagainya, teman-teman menolak itu hukum itu berlaku, ketetapan itu berlaku hanya bagi orang Yahudi. Kan begitu. Sehingga Allahnya orang Kristen itu terkesan itu cetusan Romawi, kan begitu. Karena waktu itu penjajahan, begitu ya. Tapi saya ingin luruskan dari sudut pandang saya sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin Allah YHWH itu menjadi sosok Yesus Kristus yang jadi anak kecil, musuh dan sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa dalam paham Yahudi Allah itu adalah kedaulatan, otoritas. Tapi dalam paham Kristen Allah itu adalah kehidupan, praktek hidup. Seperti itu. Dalam keotoritasannya dia tidak bisa menunjukkan kasihnya. Karena dia berlaku pada hukum Taurat bahwa siapa mencuri tangannya harus dipotong. Siapa berzina harus dirajam. Kan begitu. Dia tidak boleh kompromi dengan hukum-hukum yang dia lahirkan. Yang pada akhirnya itu menghanguskan semua ciptaannya. Seperti itu. Lalu kenapa dia harus jadi manusia dalam paham Kristen ya Pak ya? Karena dia harus kembali mengajarkan gaya hidup. Dalam kemanusiaan kalau dia bisa implementasikan tentang kasih sayang. Lalu di mana kealahannya? Kan dia manusia 100%. Kealahannya ada pada pengampunan dan pemberian kehidupan. Dia membangkitkan orang mati, memberikan kehidupan. Dia mengampuni yang gak akan bisa satupun. Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Dia tunjukkan di sisi itu agar semua pemahaman tentang kealahan. Ustadz Sugi kena report, mohon izin saya turunkan sebentar ya. Ustadz Sugi naik lagi ya, lanjut. Jadi seperti itu, sehingga kami Kristen melihat ketuhanan itu bukan kepada fanatisme emosi, tapi kepada gaya hidup. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Dia nggak mengajarkan tentang bagaimana hebatnya dia, tapi dia mengajarkan bagaimana kau mencapai tentang kemanusiaan sejati itu sebenarnya. Jadi Apa hubungannya Pak ya? bahwa dalam ke Yesus Kristusan itu yang disebut manusia biasa itu, di sana dia hadir sebagai Allah, sehingga bumi tidak berkuasa, dia mati bangkit. Gitu loh, bukan hanya dia bisa membangkitkan orang mati. Apa ini Pak? Tentang Yesus tadi yang ditolak menjadi Allahnya orang Kristen. Bukan begitu, maksud saya gini. Coba Anda kasih bukti gitu loh. Kalau ini kan curhat. Anda kasih bukti bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang menjadi manusia. Iya. Apa bukti yang Anda bisa sajikan? Bahwa ruh Ini kan klaim Anda aja. Itu bagaimana? Gimana? Bahwa roh itu masuk ke dalam rahim Maryam, bagaimana kalian menolak itu? Iya, roh masuk ke dalam rahim manusia itu apa masalahnya? Lalu lahirlah sosok Yesus. Lalu iya lahir terus gini, ada hukum-hukum manusia yang terbatas, tapi ada hukum yang melampaui batas yang bisa hanya Tuhan kerjakan. itu mujizat namanya. Bukan mujizat, itu karya. Lalu Itu karya kehendak. lah itu mujizat Nah, namanya. begini, sama dengan saya bilang begini aja, sederhananya begini. Coba amati kenapa selalu di dalam Al-Quran kata kami itu digunakan. Coba saya tambahkan Pak Juma. Sementara Coba dalam saya tambahkan ya. YHWH itu selalu berkata itu adalah aku. Tapi kenapa di dalam kitab suci Al-Quran itu dikatakan kami? Iya kan? Kenapa? Maksudnya kalau mengatakan kata kami itu maksudnya apa itu Pak? Bahwa dia terdiri dalam otoritas kepribadian. Maksudnya banyak gitu. Bukan. Itu yang sering disangkal tentang Tritunggal. Lah Kristen kan 3 Tuhannya Pak. Iya, bukan 3. Iya. Ya, terus apa hubungannya dengan kami? Kata kami. Bukan. Bahwa manusia itu terdiri dari 3. Kok jadi Itu manusia yang bukan jadikan 3 contoh? Tuhannya. Ketuhanan juga Itu bukan terdiri 3 dari Tuhannya. otoritas.
ya, Berapa? kepribadian. 5. Tuhan 7. Tuhan itu tetap ahad, itu yang Yesus itu jalan keselamatan. Logika Yang tidak paham dengan Yesus dulu, Pak. nggak akan paham. Maksud saya gini Pak, kita coba diskusi dari sudut pandang tentang Tuhannya Kristen. Karena kalau kalian membedah tentang Taurat, Iya, coba data apa yang Anda bisa sajikan? Anda cuma curhat. Habiskan waktu kami mendengarkan ocehan curhatan kayak gini. Saya tunjukkan Mbak, saya tunjukkan Mbak kepada Pak Gimana Bima. ceritanya? Anda cuma bernarasi, Saya bisa tunjukkan, Tuhan Pak. kami itu begini, Tuhan kami. Enggak, Pak. Itu namanya Saya curhat. bisa tunjukkan buktinya Pak. dulu. Saya Pak Juma, saya bisa tunjukkan Saya- buktinya Pak. Bantah eksistensi ketuhanannya Bani Israel. Saya tunjukkan Bantah itu. buktinya Pak, bahwa Tuhan Dengan Yesus Anda itu melantik memang Tuhan saya Anda buktikan, Yesus Pak. untuk menggantikannya. Halo, Jadi gini. Jangan aja berasumsi curhat. Pak Naga, saya buktikan Pak Naga. Tunggu dulu, biar Saya buktikan jawab. bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu mudah Saya buktikan. Tapi kita ini bukan Saya bisa buktikan kok. Ya, buktikan aja dulu bahwa Yesus itu bukan manusia. Baru bisa Anda buktikan Saya Yesus buktikan Tuhan. Pak ya. Ya, buktikan Yesus Bahwa- bukan manusia. Bahwa Muhammad itu percaya kepada Jibril. Jibril turunkan firman ya. Buktikan Yesus Tuhan ngomongin Nah, Muhammad. sekarang Turunin aja, Pak ada Ardi. firman yang mengatakan, Buktikan mengatakan Yesus bukan hari manusia. ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Turunin, Tuhan surat di ya. kota Daud. Apalagi yang kurang. Turunin aja nih, nggak sopan ya. Siap. Buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Baru Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Kalau Yesus masih manusia, yang sudah bagaimana sampai bisa ke Anda jalan bisa buktikan dia Tuhan? keselamatan. Coba buktikan. Kalau Yesus bukan manusia, buktikan. Yesus itu manusia yang sudah sampai kepada jalan Nah, keselamatan. manusia, berarti dia bukan Semua- Tuhan. Bagaimana Anda semua mengatakan dia manusia Tuhan sementara ini- dia Anda akui dulu. sebagai manusia? Semua manusia Yang ini Kristen sama tolong dengan dulu, Pak. Yesus. Kalau Biar sudah saya sampai jawab. ke Semua masa manusia sama dengan Yesus. penyaliban, Gini. Saya biar saya semua bicara sifat dulu. manusia ini tersalib sama dengan Yesus. Waduh, Manusia Bapak saja aja, yang tidak menyadari. jangan ikutkan kami. Kalau Bapak mau gila Bapak aja sendiri, jangan aja yang Kalau lain. Bang Zuma kan nggak sadar, tersalib-salibkan jiwanya, kan nggak Tersalib-salib. sadar. Sama dengan Yesus. Sekarang saya tanya gini, Saudara Naga, penyaliban terhadap Yesus itu karena instruksi Tuhan atau karena instruksi orang-orang imam-imam Yahudi karena mereka merasa terancam kekurangan pajak? Jawab. Penyaliban Yesus itu karena dia menemukan jalan kebenaran di dalam dirinya sehingga jiwa-jiwanya yang Nah, tersalib penjelobat itu di pasar, sudah Pak. lepas dari Pak, ego-egonya. besok hari Selasa pasar Pak. Ada pasar di Mangga 3 sana Semua jualan, manusia jangan di sini. itu tersalib Ya ampun, semua. nggak malu orang ini. Kalau nggak paham dengan salib, maka tidak akan ketemu jalan kebenaran. Yang jelas Ada apa ribut-ribut itu semua? Kau lagi bikin masalah. Jalan ini. kebenaran kok nyembah manusia. Ya, Jalan Zuma. apa itu? Ada apa ribut-ribut kau semua? Ini teman-temanmu nggak bisa membuktikan bukan Yesus itu menyembah bukan manusia gitu. Pardi turunin aja deh kalau nggak kondusif Pardi itu tuh. Yang baru Sama naik pertanyaan tadi. obat turunin aja. Pak Buktikan Yesus bukan manusia. saja. Buktikan dulu Yesus bukan manusia. Ini materi saya tadi. Sama Pak Naga aja dulu, sama Pak Naga. Silakan Pak Naga. Iya, jadi kalau tadi kan kita nggak mengingkari bahwa Yesus itu sebagai sosok dia 100% manusia. Nah, Tuhannya orang Yahudi? Iya, dia sosok roh, Ya, Tuhannya orang Yahudi? roh, Roh. kedaulatan, ke otoritas. Di mana tertulis bahwa Tuhannya Yahudi itu roh? Bahwa aku adalah aku dalam konteks Iya, penyampaian. saya tanya apa, jawab apa. Di mana Tuhannya Yahudi mengatakan aku adalah roh? Di mana? Di dalam Alkitab pun ditulis bahwa Allah itu Iya, adalah saya tanya di mana itu tertulis? gini Pak, saya bukan seorang Asumsi teolog. terus. Dengar dulu, tapi saya baca Alkitab. Berarti nggak cocok di sini, Bang. Tunggu. Di sekolah Saya minggu baca cocoknya Alkitab. orang yang Tunggu putus dulu, Anda cinta, jangan merasa yang benar datang ke pendeta itu cocok jadi mangsa. Di sini orang paham Bible kok Anda mau mengajari Saya baca asumsi? Alkitab ini sudah Ya udah, 4 saya kali. tanya di mana kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan mengaku dirinya roh? Di mana itu? Allah itu adalah roh. Iya, itu tuduhan Anda. Sekarang yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi di mana? Enggak. Menerangkan Gini, Tuhan saya mereka tidak adalah roh. tertarik
Karena tadi ketika dijawab secara teologis, Anda berkata itu Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan Anda orang Kristen. Sekarang Lah saya memang ingin membahas betul. Tuhannya Kristen. Tuhannya orang Kristen itu adalah roh-roh. Itu betul. Dengar dulu. Tuhannya orang Yahudi bukan roh-roh. Gini, saya ingin kita berdiskusi itu secara otak. Pakai data. Pakai data, Pak. Saya nggak perlu ngajarin kalian. Kita Pakai ini data. Nggak perlu ngajarin kalian. Emang siapa kalian? Anda mau ngajarin kami? Pakai data, pakai data. hafal Alkitab. Saya hafal? ingin menjawab tadi pertanyaan. Anda hafal Bible? Anda tadi bilang, bagaimana mungkin Tuhan orang Kristen itu lahir nyusu, ya kan? Bukan, bagaimana mungkin Tuhannya Yahudi itu lahir nyusu, netek, dibunuh, jadi mayat dan seterusnya. Bagaimana mungkin? Begini, ini kita ini udah nggak jujur terhadap obrolan ini. Loh, saya ingin menjawab karena tadi Anda berkata kepada Pak apa tadi itu, Tuhannya Yahudi bagaimana mungkin jadi manusia? Berbeda. Jelas berbeda. Dengar dulu. Berbeda Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen. Yes. Nah, menurut Anda yang berbeda saya atau tidak? jawab. Itu yang ingin saya jawab. Iya, menurut Anda berbeda atau tidak? Loh, saya ingin jawab dulu. Waduh, Bagaimana habisin saya waktu jualan obat. ingin tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah YHWH. Bagaimana YHWH bukan manusia? Tuhan Anda manusia. Oke, tapi bagaimana Anda menjawab tentang kebangkitannya? Bangkit itu karena mujizat dibangkitkan. Bukan, itu kehendaknya. Dia 3 hari dibangkitkan, Bos. sebelum diserahkan. Aduh, parah. Akan diserahkan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba baca. Apa dibilang? Apa dibilang? Kita. Enggak, gini. Anda ini sorry ya, terlalu ego berpikir. Lah, ya, soal benar. Kalau udah curhat kayak gitu gimana? Cuman bisa curhat. Kita berdialog. Kalau Anda udah bicara orang itu udah salah semua. Saya ingin kenapa kita kau bodoh cuma tentang paham Kristen tentang Itu ketuhanan. Islam sama Kristen itu sama saja, Bagaimana Bang. mungkin Tuhan itu Nggak lahir ada jadi manusia? bedanya. Kisah Kalau Para soal Rasul ketuhanan. 2:32 baca. Yesus Tuhanmu itu dibangkitkan. Kau bilang bangkit sendiri. Habis itu kamu ceramah di sini. Jangan kau ngomong itu macam anak-anak kau ngomong. Lah, kita ini bicara. Ini Yesus dibangkitkan. Kau katakan Yesus bangkit sendiri. Data di kitabmu dia dibangkitkan. Sebagai pribadi yang mati, tulisan itu berkata dibangkitkan. Tapi ketika dia hidup, dia berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Gimana kan? Iya, karena dibangkitkan oleh Tuhan yang mengutus dia. Dia sekarang gini, bagaimana mungkin dia tahu hari ketiga dia akan bangkit? Mana buktinya? Loh, dia udah ketika. Mana buktinya? Dia katakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Waktu perjamuan kudus. Perjamuan kudus apa? Nggak usah. Mana dia bangkit pada hari ketiga? Begitu. Aku ini ngomong. sabar dulu cuma dengarkan penjelasan. Karena dia bohong-bohong, dia nipu-nipu. Dia ngarkan, aku pikir ini gereja. Kalau di gereja bisa. Ini masjid. Dia dikatakan, kamu katakan tadi dia tidak dibangkitkan. Bahwa Kisah Para Rasul 2:32 dia dibangkitkan. Siapa yang kamu mau tipu di sini, Bung? Tidak ada. Dia akan diserahkan. Dan dia akan mati. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia sendiri loh, mulutnya Yesus sendiri. Iya, karena dia dibangkitkan. Bukan. Yesus mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana sih? Benar. Benar, berarti dia dibangkitkan. Iya. Gimana? Ada datanya. Yesus itu bangkit, bukan yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Iya. Tidak malu nipu-nipu. Karena kau ini nggak bisa dialog, nggak bisa berdialog. Anda tidak bisa nipu saya, Bung. Ngapain saya nipu? Apa pentingnya? Anda mengatakan Yesus bangkit sendiri sementara dia dibangkitkan. Loh, dia sudah berkata, aku akan. Iya, itu dia berkata karena dia dibangkitkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu, Anda percaya dengan ayat itu? Lah itu bukti.
Bukan saya percaya. Minimal Anda yang percaya. Kenapa saya yang harus percaya? Anda yang harus percaya. Ini kita Anda. Enggak, sekarang saya tanya Anda Yesus percaya itu dengan apa? bangkit, bukan dibangkitkan. Tunggu dulu, Pak. Ini datanya ada di dalam kitabmu, bahasa Yunaninya jelas anestemi. Dibangkitkan. Membangkitkan aku. Anda percaya kan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa yang dari dia? Yes, karena dia manusia, Bagaimana bukan Anda Tuhan. menjawab Terus, tentang dia berkata aku dan Bapa adalah satu. satu apa? Satu. Satu apa? Loh, di dalam kesatuan. Satu apa? Karena itu tidak ada satu. Jualan obat. Bukan jualan obat. Emang Ditanya kau satu siapa? apa, Kau satu mau nusa, buktikan satu Yesus, bangsa, atau dan satu minta apa? dia masuk ke keluargamu malam ini. Satu apa? Satu apa Yesus itu dengan Bapaknya satu apa? Roh, Bapa, Putra itu satu kesatuan, Satu tidak kesatuan terpisah-pisah. apa? Satu kesatuan apa? Yang teriak Eli Eli lama sabaktani itu siapa? Yesus. Yesus. Yang diteriakin siapa? Weh, bagaimana dia mau Bagaimana? Tadi katanya satu. Penaga. atau gini Jadi atau mau betul minta penaga. dia datang ke keluargamu? Sama saja. Panggil Kalau di dia Islam sekarang itu sini, biar tampar Allah, Nur mulutnya. Muhammad, Nur Insan itu sama saja, satu yakin kau ya? kesatuan itu. Kamu jadi dukun? Bukan, karena kau Penaga terlalu ini sebenarnya. mengeraskan berdialog. Penaga ini Anda sebenarnya nggak terima, saya nggak setting. penting. Saya ini seorang Saya pengusaha. Penaga. Saya Masalahnya kamu nipu di sini, Bung. kenapa ya aku nipu? Kamu mengatakan Yesus dan Bapa satu, ditanya satu apa? Aku itu nggak punya kepentingan mau nyari satu apa. Nanti Nggak udah punya dikasih kepentingan, tahu tapi nipu satu gimana kehidupan, nih? kehidupan apa. Ditanya, masakan ada orang ditanya satu apa? Aku nggak punya kepentingan, dia satu apa? Terus lu mau apa? Mau nipu? Kau ini sebenarnya orang yang punya wawasan nggak sih? Justru saya bertanya, apakah kamu punya wawasan? Ternyata apa jawabanmu? Aku itu nggak punya kepentingan. Kau itu? Dasar bahlul. Ya kau lah. Gini. Kamu yang bahlul. Yesus dan Bapa itu satu apa? Itu pertanyaan saya. Itu satu Satu apa? Satu apa? kesatuan. Satu bungkus. Roh, Kau Bapa, Putra. Saya yakin ayatnya pun dia tidak tahu itu di mana aku dan Bapak adalah satu. Saya yakin nggak tahu itu ayatnya di mana nih. Makanya ngaco. Apanya Pak? Islam juga sama, Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan, sama aja satu kesatuan. Satu kesatuan. Bikin muntah. Iya, kalau nggak Kalau Nur ajaran Allah, pagan kalau Nur aja, gak usah kau Muhammad, sama-samakan kalau Nur- dengan kami, gak usah. Sekarang begini, kalau Nur jawab aja Insan dulu. nggak menjadi satu Yesus dan kesatuan, Bapa itu tauhid satu kalian apa di dia? mana? Satu apa dia? Satu Itu apa? titik. Satu kesatuan sama aja. Satu kesatuan apa? Roh, Bapa, Roh apa? Apa roh Putra. apa? Di mana ada roh? Di dalam agama Yahudi di mana ada Tuhan yang adalah roh? Di mana? Ini ternyata admin. Saya tanya, kamu bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Saya tanya, di mana di kitabnya orang Yahudi Tuhan yang mereka sembah itu adalah roh? Di mana dalilnya? Agama beretika. manusia itu semuanya Iya kan saya minta roh. data, Bung. Kau kan cerita tentang Tuhan. Tuhannya orang Yahudi. Saya minta mana datanya Tuhannya orang Yahudi itu adalah roh. Aku Apa hanya bisa ingin kau menjawab pertanyaan-pertanyaan bisa kamu sampaikan? dalam Alkitab seperti bisa Mana dalam bisa Alkitab kau bilang gampang mana? itu. Justru dalam Alkitab yang saya minta. Mana di dalam Bible Tuhannya orang Yahudi adalah roh? Mana? Kalau Ditanya nggak ada kitabnya roh nggak bingung. bakalan disebut Tuhan kalau nggak ada roh. Di mana Makanya bisa tulisannya? disebut Tuhan Di itu mana di dia dalam ada kitabnya roh. Yahudi Tuhan itu roh di mana tertulis? Sama saja di Islam juga manusia tidak akan disebut Kenapa lari manusia ke kalau nggak ada Islam? roh. Kucluk kenapa pada mabuk ini orang? Ya Bu. Saya tanya di Tahu itu mana diajak di kitabnya berdialog. orang Yahudi Tuhan yang mereka sembah itu adalah roh. Di mana itu tertulis? Cuma Kalau cari-cari di Google gampang lah itu bukan topik yang pantas kita berdebat. Kamu turun kalau begitu karena ini bukan gereja. Di gereja kamu bisa tipu-tipu.
Di sini orang paham Bible semua di sini yang Islam. Kalian aja yang buta Bible. Kristen dan Islam itu sama aja. Kristen dan Islam itu sama. Nenekmu kiper. Tunggu dulu. Enggak ada bedanya Kristen sama Islam itu. Beliau ini Dasar sesakti apa sih serigala. pengetahuannya? Anggap kau mengislamkan saya, kau mampu nggak? Enggak, Nah sudah. enggak bisa. Yang bisa masuk Islam itu hanya orang waras. Paham? Kamu waras dulu kalau mau masuk Islam. Selama kau masih gila kayak begini nggak bisa, nggak bisa. Pendidikanmu apa Kamu nggak sih? bisa. Kamu tidak bisa masuk Islam kalau kamu masih gila kayak begini, paham? Ngomong waras. Lah, Pendidikan masa manusia kau Tuhan kan? bukan. Kok Waras kah kau itu? Mendikte. Itulah bukti. Iya, saya menghargai Anda ketika Anda berbicara membawa data. Sama sekali Anda tidak membawa data. Lalu kami mendengarkan gitu, ocehan Anda. Hah? Lalu Bungkam saya dengan pengetahuanmu selama bisa saya jawab. saya membungkam kamu, tapi apa katamu? Tidak ada kepentingan saya untuk mencari. Itu masalahmu, kamu sudah terbungkam, tapi apa alasanmu? Tidak ada urusan saya, tidak ada kewajiban saya, tidak ada kepentingan saya. Dia satu apa? Itu kamu sudah terbungkam itu. Kamu sudah terbungkam ketika saya tanya, Yesus dan Tuhannya itu satu apa? Apa katamu? Aku tidak punya kepentingan untuk mengetahui dia satu apa. Itu kau sudah terbungkam namanya. Menjelaskan ke dirimu gini, Yesus dan Tuhan itu satu kesatuan. Apa tim sepak bola? Tunggu dulu. Yesus dan Tuhan itu satu kesatuan. Tim sepak bola? Pak, itu nggak usah jawab secara teologis orang begini. Ini orang kecil, Pak. Dia semakin menunjukkan ketidakmampuan agamanya. Sekarang kamu tunjukkan Yesus dan Tuhannya itu satu apa? Sebelum ku tampar mulutmu pakai sendal. Yesus dan Tuhan itu satu kesatuan. Begini-gini aja terus dari tadi habiskan waktu saya. Turunkan ini, turunkan. Wih, alangkah Gak ada apa-apanya. Nggak mampu. Yang mana yang Gurunda? Mulutnya. Ini Yang si naga naga ya? ini. Ini si Oke, naga siap, ular Gurunda. naga ini. Siap Gurunda. Sombong, dikasih minta data. Udah turun, kamu ke gereja sana. Cocok di gereja. Membual, cocok di sana di gereja. Gak cocok di sini. Ini pakar Bible di sini kok ngaco aja. Ini yang dua lagi nih. Nah, Oke, sekarang bisa Yesus dan dilanjut. Bapa itu satu apa? Satu kesatuan, sama saja di Islam. Tim sepak bola. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nur itu satu Muhammad itu kesatuan. adalah ciptaan. Nabi Muhammad ciptaan, Nur Muhammad ciptaan. Allah Subhanahu wa taala bukan ciptaan. Sama enggak antara ciptaan dengan pencipta? Nur Allah menciptakan Nur Muhammad. Aziza kali. Dari Nur Muhammad terciptalah Nur Insan, satu kesatuan. Udahlah Subaidah, kamu nggak usah kalau bawa kayak tidak gitu-gitu. satu kesatuan. Nggak usah kau bawa kayak gitu. Itu tahayul, Iya. nggak usah kau bawa. Sekarang Loh, Yesus itu dengan Bapa itu Anda kan Satu orang apa? Islam, masa nggak percaya dengan itu dibilang Nur Allah, Nur Muhammad itu satu nggak ada yang bisa kau tahayul. nipu. Ini kok jadi penipu semua ini tahayul yang naik ini. Seharusnya yang Islam itu, waduh ini gimana Islam kok dibilang penipu? Iya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya di Islam di mana? Tunjukkan. Ya belajarlah, kamu kan orang Nggak ada Islam, demo masa nggak kiper, tahu? udah. Kau masih mau membual atau mau turun? Aduh Kau mau kacau. membual atau mau turun? Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan aja nggak paham ini. Kamu mau membual atau mau turun? Seharusnya orang Islam paham itu loh. Ku lempar asbar rokok ya, ku lempar asbar rokok ya, mau? Parah kalau nggak paham Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan ini gimana Kemarin ini? saya ditipu sama dia. Nah, ini minta dalil masa kamu nggak tahu? Iya, seharusnya orang Islam yang pintar itu tahu. Kenapa ini komalmu isinya kayak gini-gini semua nih? Pelawak. Siap. Nggak ada yang isi. Kalau minta diturunkan saya Ini turunkan dulu. penyusup Juma, si berikut ini penyusup nih. justru yang Kemarin dia parah ngaku itu musuh ke Islam saya, yang- padahal dia kafir itu. Justru Islam yang nggak paham Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan itu parah itu Islam. Aduh. Kalau minta diturunkan saya turunkan Guru. Turunkan dia penyusup dia. Kacau ini cara belajarnya kalau begini. Nggak ada ilmu. Dia Kau ke bukan- gereja jualan dia obat.